Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlallah kita shalihin. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra. Wa kana rabbuka qadira. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbih sabila. Wa huwa Allah taala iku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa ladzi minal ma'i saking banyu, saking barang cair. Allah damel saking banyu utawi barang cair basaron ing manusa. Maknane minal mani manusa digawe sangka mani, Allah gawe sangka mani insanan ing manusa. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala hu ing mani utawa ing mak utawa ing basar digawe nasaban ing sing duwe urutan nasab. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala ku ing basar digawe nasaban ing sing duwe silsilah nasab. Dana sabin tegese sing duwe silsilah nasab, sing duwe silsilah urutan nasab. Wasikra lan Allah gawe ing besanan utawa mertua besanan, dasirin tegese sing duwe besan. Bi ayatazawwaja dzakaron kana unsa talaban ditanasul. Faja'alahu mongko gawe sapa Allah taala ing basar digawe nasaban ing duwe silsilah nasab dan nasabin tegese sing duwe silsilah nasab. Wasiron lan wong digawe iku sing duwe silsilah utawa komunitas utawa perkumpulan musyawarah, perkumpulan mertua. La sihrin tegese sing duweni mertua, duweni pisan nek orang Jawa pisan. Di ayat azwaja gambare arep ento ngrabi sapa wong dakaron ing wong lanang kana anane sapa wong aunta to itu. Oleh rabi utawa oleh ngrabi tolaban krana golek. Golek li tanasuli maring turunan. Naslun manane turunan. Wa kana lan ana sapa rabbuka sapa pangeran sira ana iku qadiron iku zat sing kuwasa banget. Qadiron tegese zat sing kuwasa alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersakno sapa Allah taala. Alama ing atase perkara ya sa'u kang ngersakno sapa Allah taala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa kufar ayil kufar tegese wong kafir min dunillahi sanging salehane Allah. Nyembah mak ing perkara layan fa'u kang ora manfaate apa mah gum ing kufar bi ibadati kelawan nyembah ning mak. Sembah ora manfaat wala durhum lan ora bayane apa mak ing kufar bitarkiha kelawan ninggal ibadah. Wa tema iku alas namu boro-boro berhala utawa luwih sesembahan liyane Allah. Wa kana lan ana sapa kafir wong kafir. Ala rabbih ing atase pangerane wong kafir zahiron wong sing wani. Muainan tegese nulungi li setan maring setan bitaati lan taat ning setan. Wa ma arsalna orang utus ingsun ka ini sira ilam basyiron kecuali ngekei berita gembira bil jannati lan swarga wa nadhiron ngekei berita peringatan to meden-medeni mukhawifan tegese meden-medeni nanari sangen neraka. Subhanallah. Kul ngucapo sira Muhammad ma asalu rajal ingsun kuming sira kabeh alih ing atase iki dakwah utawa ing atase iki laqablek. Ala tablighi ma ing atase nyampekno perkara ursil tukang den utus ingsun bihiklan ma aku ra njaluk min ajrin saking opah apa wae. Ilaman kecuali wong lakin man tetapi ne wong sak kang kepengin sapa man ayat takida ing yen to ngalap sapa man gawe sapa man ila rabbih maring pangerane man gawe sabilan ing dalan tori kon tegese dalan bi infaqi malihi kelawan nginfaqno donyane man oleh nginfaqno fi mardhihi taala ing dalem pira-pira barang sing dadekno ridane wong taala. Nabi ora njaluk dhuwit, tapi nek ana wong sing urun niate golek dadi parak ning Allah, niku Nabi wajib menerima dan tidak boleh melarang. Fala amnahu mongko ora nyegah ingsun ku ing man mindalika saking ngamal sing ittikhad ila rabbi sabila. Wa tawakkalan tawakkal sira Muhammad alal hayy ing atase zat sing urip, sing gesang terus, alladzi kang layamu tukang ora bakal mati ora mati sapa zat.
Allah iku zat sing selalu hidup. Wasabbih lan maca tasbih sira mutalabisan hale wong sing nglanggoni. Nganggoni maknane bersamaan bihamdi lan yo muji Allah. Aja maca tasbih tok yo muji pangeran. Aikul tegese ngucap sira Muhammad subhanahu walhamdulillah. Wa kafalan cukup sapa bihi Allah bidunubi ibadi lan pira-pira salah kawulane Allah. Allah nyukupi apane khobiron oleh mirsani. Aliman tegese oleh mirsani. Ta'ala kok dadi ta'aluk bihi kelawan dawuh khobiron apa bidunubin huruf jar niku maksudnya bidunubin ana jar majrur niku ta'aluke mek lafaz khobiron. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kula terangaken. Niki ora tenan kula terangno masalah nasab. Dados nasab sing diharamno kawin niku pitu. Nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? Pitu. Niku hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken. Jenengan ora usah sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok ora usah nopo sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nasab. Ini ku ibu. Dia ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka ibu, terus ponakan ya anake dulur lanang, lan anake dulur itu niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Yen wae di rumah. Riyen Rasulullah niku dia anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inta wong kudu disebut nganggo jenenge bapak. Iku nak kepengin adil cara Allah. Mergo tiyang adopsi ini mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center ki bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren Ben Gus Bak dibanding Ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya jenengan sinten, kula putrine Gus Bak. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas. Ning dalan-dalan ya kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong di anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sito. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok kagetnya bukan main ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu dulur nopo kan. Ini bahayanya ngangkat anak. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu. Tapi wong saiki saya enak dhewe. Anake sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri to ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk nopo? Nasab. Mari kula suwun sing pun kadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya dia saudaranya berapa.
Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan seage, kepengen nulung wong miskin. Kalau balen rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Iki pendapat kula. Tapi maksudnya angkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean terus apa? Bener. Misalnya aku main anak angkat Ruben. Sakit, rasa keriting, semua nak sampai anak angkat. Sedih cilik, ini jadi imut, terus tua wanan ini gitu. Coba bayangno kayak ini. Kan cilik kan lucu ya, keriting, lemu, putih kan sampai anak angkat. Nah itu kan misalnya Ruben kan serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger, atau Nexon, atau Ninja kan. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting pakai no wong fakir miskin atau pakai no santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya pakai no wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, maturune tak ngamek, ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Rugen, iku wae digo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sing maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku ramai anak angkat, Rugen kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri bisa kebagian 1 juta, kan beberapa orang kebuat. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriting, paham ya? Lo tenan, paham tenan tuh. Lo yang menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya, paham kan? Artinya kalau orang, enggak Rugen dewasa tak kayak nomor, entek 1 juta. Alasannya saat ini Rugen anak larat. Andai kan aku gak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang lainnya. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi cara pulau guys kadar ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai. Itu dia atau mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Ya itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat 1 mungkin hanya untuk beli sepeda motor. Sepeda motor, mulai tak berhitung itu sudah wali untuk sangu 1 juta. Entah sedino. Padahal mau tak kayak no fakir miskin 1 juta cukup sebulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri. Dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan. Dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kalau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kue khawatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih khawatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong
Soalnya kalau aku gak Mustafa tua jenggoten orang Jawa wajib dihormati sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas dudruke kok dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lumane atau krana sabar larate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya kayak nulis ke saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jangan harus hormat saya. Kalau hormat siap gitu. Mergo jelas kesalahannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mumplus warga syaratnya ngalim ya buat suge, kadung ora suge. Paling mungkin ya semarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah gak waktu terus nonggus. Mau wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang nggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang bowling kok itu kan anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau megangin yang mall. Wah, nggak ada dunia tuh. Itu kenapa? Menurut saya, kalau mau baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ada selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan guwan. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putranya Sayyidah Fatimah yang sugeng kan namun Hasan kalian nama Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng kan. Ganteng putih, ganteng membutuhkan Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sebenarnya Rabi Zaid itu Rabi untuk Ummu Aiman. Dia Zaid itu Rabi untuk Sinten Ummu. Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunan wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan nang Epol. Mergo anake anak angkate. Putu sangka anak angkat. Di pangku kan. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak nanya Nabi dah mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel temen cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anake wir umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi mboten jijik cara Jawa Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cap ireng. Lha di sisi Kanjeng Nabi din. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallahi fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Ya kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya nanti terjadi ikhtilatil apa? Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua, tak dono hukumnya ini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil abdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya munikobil itu nikah harawat taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musaharah. Namanya mahram bil musaharah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo. Kasusnya kancane bapak nanti konco. Ini kisah nyata. Konco guru dan PNS. Gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tuwa, mesti ora tuwa banget ya, pokoke duduk. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih. Ngelamar cawe itu. Sing baturi bapak. Ngelamar cawe itu
Ya namanya ngawal itu sing metu ibu rondo. Baru roh ibu luwe ayu. Diwetuki. Terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Di kalian jenengan terus pundi Bu. Betul sampai ada jenengan. Ibu ya dan film ibu itu. Ibu itu gelem padahal posisi rondo apa ngelamar anak. Ibu itu gelem dari bapak ungedan. Bareng metu takoki bapak, "Lho kok piye sini-sini wong nglamar anake kok ibu?" Ibu, wong iku kang kancane bapak. Ah ibu. Bareng wis kasil untuk ibu terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlangsik terus. Rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama wes dirabil lah, wes akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham ya? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibu dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno loro tetep. Tapi ya ora sing ngundake. Terus tak diambung tok terus dipegang rabi anake. Tapi mbok ora geneman kok ngono. Tapi pokoke syaraté haram ku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nek anake mbok rabi sekedar akad mbok wis haram. Tapi jare kancaku lho pangeran wis pinter wis. Angger akad ambek cawe itu kan otomatis mbok sarang. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Lah iya gangguane to mus misale ke serabi mek bojomu kok seneng mboke kemungkinane kan kecil, mergo wis tuwa kan. Yo kelainan bareng. Ndak gen sampean roh hukum nasab. Berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2, ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ke 3 yaitu rodo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardhanakum terus wa akhwatukum minar rumah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja suatu saat rabi ponakane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang mbek Usama. Saking sayangnya nganti Nabi ngisi umbel Usama sampai Hasan nak jejer Usama sampai sahabat gojokane gula nopo kuduan ke Nabi anggar jamaah digendong Hasan sinten Hasan mbek Usama nopo digendong sampai gelare Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi kanjeng Nabi. Jadi gelare Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kalau ada banyak buku tentang Usama. Ben sampean ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Hukum li abaihim wa aqsatu inta. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mek bapake kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ra duwe wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilaful apa? Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini, minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi. Bulik bude tidak batal. Jadi nek salat saling bulik bude tidak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong ora oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah.
Jadi saya dengan istri saya, bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojomu ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nak mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara ini wong ajnabiyah. Mulane oleh yang gede duwe akeh bojo ora rong ya oleh wong liya wae paham. Tapi napakoe wong kok keloni ngono dadi tetep lha itu ada. Tapi wong saiki salah apa? Bojo sak dhuwure anak. Nanti kan bapak anak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak ora kena mbok pegat. Akhirnya ajaran ini kula terusno, tapi anak buahku udah ora siap. Bojo kula siap betina tak didik. Kejegemen lan aku hukum Allah mbek Rasul dosa kare. Nek gertukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling kadang bapak yo bela anaknya. Yes, misalnya aku bela, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku bela anakku, rugimu apa itu ya anakmu, kowe kok egois. Nah, lo coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, nah anak itu dibela, aku ora dibela. Memangnya anak saya anak sopo? Kan anaknya dia juga, itu nak mikir semua waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, salahnya di mana coba? Ibu apa ada kalau ngalami kejadian, misalnya saat cilik nak terus buat jodeng kecemplung sabun kecemplung jodeng kan sebujung ngamu. Ya tapi kecemplung sabun malah jodeng wangi. Biasa ya udah. Kudu dikuras ini aku sing nguras tak jadi gitu. Jelas ora salah. Ya jelas ora salah. Salah yo nyolong, niku salah. Wong ngono niku ora salah. Pecahno piring ora salah, menjen piring jajal kok wis agak pecah. Wis pokoke jadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling jeblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan tidak ada aneh. Ya biasa lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu nggak perlu memperbandingkan kok. Bela anaknya, bela bojone, lha anake sapa? Blok. Nah kalau sama-sama sepakat bela anak berarti kan sepakat ibu orang ngamuk mergo iku anake, bapak orang ngamuk iku anake, kok anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo yo mahram. Bela bojo. Akhirnya anaknya direbut wong loro kan. Bapaknya bela bojone enggak nyakno anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tua loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar tenan tak elengno ngene. Ngelingno sampean kudu jelimet, ora terang jelimet ora apa. Wes ya mulai sesuk ya pokoke bojo mbek anak iku bela apa? Bela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kayak kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sebut elek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah apa yo rabi. Lah bojone ayo. Ayo. Kayak mantane Ruben serabi meneh ora bisa. Ayo. So mahram piye? Sampeyan swarga bareng sapa kan? Kan. Misale ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa aja. Misale terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang di swarga. Sing bojo kedua ora pati saleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang sing saleh Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pegat. Tapi jare pangeran masalahnya bojomu rabi meneh. Berarti dia harus kecewa mbek kowe. Bar tak wis. Lah wong itu misalnya sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Dan terus bojone sapa? Nah karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami. Sing tinggal mati. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo itu gak permanen, disebut ajnabiyah. Halali dikumpuli mergo dine, tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu udah. Tapi alasannya kadang batalkan hanya 5. Itu madzhab Maliki. Itu udah hanya istri, megang orang lain pun agak ditutupi wong liya yo ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Kok terus kira batal terus wong liya kok cekel ge boten. Maksudnya orang batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madhar. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan.
Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh nopo intikal madhar. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, itu disebut faja'alahu nasabau. Musuhara itu keluarga bisa. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya. Wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur nggih Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Bani Mustalik. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah itu sak kawasan Bani Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa. Gak pantas tukaran ben apa? Bisa. Makanya orang-orang Bani Mustalik terus memaklumatkan Azhar Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Bani Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Bani Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu tuh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Azharun apa? Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuh. Anake Abu Sufyan iku mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lah teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut Raja Habasyi dinekahno Nabi. Waline wali hakim. Abu Sufyan krungu Nabi wis tau sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Azhar wis besan. Nggih. Besan niku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bentuk cah Muhammadiyah. Damai. Wes pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar. Wong keluarga napa? Rian wonten Kiai Jawa Timur malah bisa nambah Umar Irama terus. Bisa nambah itu. Umar Irama kita kok kiai. Dandut tesih halal apa haram ya Gus menengah. Bisa nambah itu. Umar Irama. Tenan iku mboten jare. Tesih haram to ya dandutan. Gus perkara Azhar menawa. Azhar. Disebut faja'alahu nasabau was. Mulane besanan itu penting. Ya pentingnya wow, menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih, jadi kesunatan nikah iku nek iso iku ora untuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek di monggo nek terpaksa untuk besanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, itu memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Lagi itu Ali bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah. Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Kadang wong salah kaprah nyongkone Fatimah itu mboten. Nek nak iso niku rabi untuk wong ado. Nak iso nak payu maksudnya kan bakas. Ya nak payu piye menang. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan yang telu. Yang misanan cer ya hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Sampai terus untuk uang jelas kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabau wasiqo. Jadi eleng-eleng ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli ini terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya?
Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu, wes hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen, sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ana kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno itu salah besar, malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngandang bapak, hanya bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu sebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intakum. Paham gitu, terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambil teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Jadi wong awam anu omongan sosial, ono melarat pe anak sugih, saiki ana uripe pe anak wong sugih, tuku ono mobil, tuku ono sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean di ulama kelas berat maksudnya melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, sebenarnya ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan. Mulai kena ada anak jogeman hilang. Saya kira anak wedok hilang yang Batam. Kowe cek eling betul nak ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embres, mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu. Lalu wong nak dia anak udah jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama pegatan dulu. Yo kan yo. Kok dene dia anak ning Banyuwangi ning ngono tak eling bolak-balik. Bejo dia ketemu tak kon nulis uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis bawa selita ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahnya 700 wong. Berarti 700 perempuan haram dinikah anak Ruhin sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya podo eleke apa podo apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial lebih terlantar. Nanti
Ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah, kecuali orang maksurat, kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga saya, Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia, karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku orang di Indonesia itu. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah itu oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Masa Indonesia ya repot kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya, artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapaknya ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lembut dong kan terus. Apalagi di Nyon Sewu ya sekarang di kamuflase pakai masuk C1-nya misalnya paham ya, masuk kartu apa? Keluarga BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru. Malah. Makanya sampean kalau bilang ini ada C1-nya Gus bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu gitu. Yang menjamin siapa kalau C1 ini enggak palsu? Oke kan gereleng misalnya Rukin dia anak wedok DP anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya yes, pokoknya anak Rukin sing lanang itu anggar pacaran wong Pulau Gadung mau rapi Rukin kudu muni ra ojo. Nang kono iku ono dulurem kandung, DP anak sapa bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Kamu rabi sih pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbarwana itu. Nisa'in maksurat dan nisa'in wiri maksurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku raro persisi ponakanku sing ndi, pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya neng kono, itu satu kampung nggak boleh saya nikah, karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Nanti kalau suwon nanti anak wedok sing jelas. Jangan ya ditulis monggo ning ndi gitu. Ojo men diwasel tok ra ide karo. Kalau di pengalaman kula ra kiai. Kowe ra rasane dadi kiai, nek kula ra rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam. Karena ndak mapan itu bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititip Nokia ini mondok. Jadi candalem. Anaknya juga itu lucu. Kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepat pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Anak itu rapal ini bapak tiap teko ya orang terakhir tidak nganti apal lah itu katanya. Dan ngeris 5 tahun bapak itu teko, roh cadulanan tiba roh, gue nak boleh takut, itu anak coba kan bahaya juga kalau. Artinya tiap 5 tahun orang ketemu ya orang anak itu, paham lu maksudnya? Lalu terus bisa hilang tenang kan jalan itu ini, paham ya? Bahaya. Saya mulanya kudu jelas, ya kudu jelas, kudu nasab itu ditulis baca alaku nasab. Itu paling api wong Arab, teman. Wong Arab itu paling api masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku lho apa nasab itu. Jadi wong Arab mau mereka rumah kata Rasulullah, kata sahabat itu apal temen. Wong kula mawon apal maksudnya nasab-nasab
Misalnya sinten itu hafal kan. Berarti ngoten niku perkara ini penting wow. Ora kok gagah-gagah memang punya akibat setiap angkatan itu ada makrom. Setiap angkatan itu ada makrom. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir. Biasanya diwaca tentang khutbah kan. Ribet ora karuan nang ora barbar. Wala bagusnani wala tariqani ila biqadain wa qadar wa kita pun nawa ikut sebagus kalau ora tau mau khutbah. Sebab khutbah kan ada bismillah nang kawin nang wis suwen. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi wong kawin-kawin kepeksa wae di khutbah barbar. Tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke sing wedok ya ngeluh. Tapi takdir untuk iku wis pun kalau wae terus eling-eling nasab itu penting faja'alahu nasabau wasifah. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sakti oh hum li abaihim wa aqsatu napa intam.